Oke, baik. Selamat petang, teman-teman. Selamat petang juga, Ibu Maya. Hari ini pertemuan kedua mata kuliah eh, manajemen stres. Ya, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sebelum acara kita mulai perkuliahan ini, baiknya kita berdoa sejenak agar kegiatan atau perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Maya untuk pemaparan materi pada petang ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waktu izin untuk share screen. Baik, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik manajemen stres untuk kesehatan mental. Stres ini adalah respons alami tubuh terhadap tantangan atau tekanan. Dalam jumlah kecil, stres itu dapat menjadi motivator yang cukup positif sebetulnya. Namun jika dibiarkan terus-menerus tanpa pengelolaan, stres ini dapat menjadi kronis dan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental ataupun fisik. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola stres ini merupakan keterampilan penting dalam menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Sementara untuk teknik manajemen stres sendiri itu merupakan metode yang dirancang untuk membantu individu untuk mengenali, mengurangi, dan mengelola stres. Teknik ini punya tujuan, diantaranya mengurangi dampak negatif stres pada tubuh dan pikiran, meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi situasi yang mungkin penuh dengan tekanan, under pressure, kemudian menciptakan keseimbangan emosional dan mental. Nah, mengapa manajemen stres ini penting? Karena stres ini dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk diantaranya ada kesehatan mental, seperti ada rasa cemas, depresi, gitu ya. Kemudian kesehatan fisik, ya, mulai dari tekanan darah tinggi, gangguan tidur, bahkan penyakit jantung, ya. Kemudian juga berpengaruh pada kinerja, di mana mengakibatkan menurunnya produktivitas dan konsentrasi serta mengganggu hubungan sosial. Jadi ada konflik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja yang diakibatkan oleh stres ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teknik relaksasi untuk mengurangi stres ini ada beberapa, di antaranya ada pernapasan dalam, meditasi, kemudian ada visualisasi positif. Nah, untuk pernapasan dalam ini sebetulnya merupakan satu kegiatan yang membantu kita untuk lebih menenangkan sistem saraf dalam eh, mengurangi stres tadi dan meningkatkan pasokan oksigen ke otak. Teknik ini cukup sederhana dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi misalkan saja kita cari posisi senyaman mungkin, bisa duduk, bisa berbaring ya. Kemudian menutup mata untuk meningkatkan konsentrasi, ini sifatnya optional, bisa ya, bisa tidak. Tarik napas melalui hidung selama 4 sampai 5 detik, kemudian tahan napas selama 4 sampai 5 detik, hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 sampai 7 detik, ulangi hal tersebut selama 5 sampai 10 menit. Nah, kira-kira apa manfaatnya dari pernapasan dalam ini? Menurunkan detak jantung, mengurangi kecemasan, dan membawa pikiran ke keadaan yang lebih tenang.
Nah, kemudian untuk meditasi itu merupakan latihan mental yang lebih melibatkan fokus dan kesadaran penuh untuk mengurangi kecemasan dan menenangkan pikiran. Misalkan saja kita duduk dalam posisi nyaman di tempat yang tenang ya, kemudian bisa memejamkan mata dan fokus pada napas in dan out-nya. Kemudian jika pikiran mulai melayang, kembalikan fokus ke napas tanpa kita menghentikan tadi. Bisa juga menggunakan panduan suara atau aplikasi meditasi jika diperlukan. Nah, jenis meditasi itu ada beberapa, di antaranya mindfulness itu fokus pada momen sekarang, body scan itu memperhatikan setiap bagian tubuh dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kemudian mantra mengulang kata atau frasa positif seperti kita memberikan kata-kata tenang, damai ya. Nah, itu tadi manfaatnya mengurangi produksi hormon stres atau kortisol, meningkatkan konsentrasi dan kesejahteraan. Berikutnya untuk visualisasi positif, ini lebih melibatkan membayangkan hal-hal yang menenangkan ya atau positif untuk menciptakan rasa damai, di mana manfaatnya akan mengalihkan pikiran dari situasi stres, kemudian juga meningkatkan suasana hati dan rasa damai. Nah, itu tadi adalah teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Nah, berikutnya mengatur prioritas pekerjaan untuk mengurangi tekanan. Ini ada beberapa langkah, di antaranya melakukan identifikasi semua tugas. Gunakan alat bantu seperti Notion atau daftar tugas manual ya. Kemudian gunakan metode prioritas. Di situ ada beberapa teknik populer yang biasa digunakan, seperti tekniknya matriks Eisenhower, di mana memisahkan tugas itu menjadi 4 kategori, di mana kategorinya ada penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah 4 kategori yang paling populer dipergunakan. Berikutnya buat rencana harian, mulailah dengan tugas yang paling sulit atau yang paling penting ya. Kemudian berikutnya manajemen waktu. Kita bisa menggunakan teknik seperti time blocking, yaitu menetapkan jam tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian Oke. di sini ada juga delegasikan tugas ya. Jadi serahkan tugas yang tidak memerlukan keahlian khusus kepada orang lain. Jadi tidak memakan waktu Anda terlalu banyak. Belajar mengatakan tidak ya. Prioritaskan tugas yang sejalan dengan tujuan utama Anda. Evaluasikan dan sesuaikan. Jadi di sini refleksikan tugas yang sejalan dengan tugas utama tadi. Nah, kemudian contoh prakteknya misalkan seperti ini. Misalkan saja kita memiliki ada 5 tugas katakanlah. Ada menyelesaikan laporan klien, menghadiri rapat mingguan, membalas email non-urgent, merencanakan perjalanan kerja bulan depan, misalkan ada tugas luar kota ya, mengecek medsos. Nah, ini bisa kita prioritaskan dengan pembagian seperti tadi ya, yang menggunakan metode prioritas tadi. Jadi bisa saja kita buat kategori di masing-masing tugas tadi menjadi penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak mendesak, dan tidak penting. Nah, hasilnya nanti menjadi seperti di bawah ini. Jadi kita fokus pada laporan klien dan rapat, kemudian menjadwalkan perencanaan perjalanan untuk waktu luang, mendelegasikan pembalasan email, dan mengabaikan medsos sampai kita sampai pada waktu yang lebih santai. Nah, berikutnya untuk pengelolaan waktu yang efektif untuk menghindari bisa dikatakan stres akibat beban kerja yang berlebihan tadi, ya kita menentukan prioritas yang jelas ya. Mana sih yang mendesak, mana sih yang harus saya kerjakan dulu, mana yang nggak penting ya. Kemudian buat jadwal harian, rencanakan hari Anda, alokasikan waktu untuk setiap tugas gitu ya. Kemudian gunakan teknik Pomodoro. Ini teknik lain selain eh, block time tadi ya. Jadi di sini kalau Pomodoro ini adalah
Misalkan meningkatkan fokus dan menghindari kelelahan itu kita bekerja selama 25 menit tanpa gangguan. Lalu kita istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih lama, 15 sampai 30 menit. Nah, itu disebut dengan teknik Pomodoro tadi. Kemudian, hindari multitasking. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Kemudian, pelajari untuk mengatakan tidak, ya, selain mendelegasikan tugas. Hindari mengambil tugas tambahan jika jadwalnya sudah padat. Minimalkan gangguan. Matikan notifikasi pada ponsel jika perlu ya. Kemudian tetapkan batas waktu realistis. Jangan berlebihan menetapkan jadwal yang terlalu ketat. Kemudian evaluasi kinerja harian. Jadi di akhir hari itu kita tinjau lagi tugas yang selesai dan evaluasi waktu yang sudah dihabiskan. Kemudian jaga keseimbangan hidup ya. Jangan lupa sisihkan waktu untuk istirahat, olahraga, ataupun aktivitas yang menyenangkan yang sesuai dengan hobi dan keinginan kita. Sehingga bisa meningkatkan eh, keinginan dan pikiran yang lebih segar dan akhirnya nanti akan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, contoh prakteknya seperti ini. Jadi, misalkan saja kita punya schedule dari jam 8 sampai dengan jam 5 di waktu kerja itu apa saja yang kita lakukan ya. Jadi mulai perencanaan hari, menyelesaikan tugas, termasuk break, lunch ya, kemudian ada break lagi. Nah, ini kita memberikan skala prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus dikerjakan secara mendesak seperti tadi. Nah, berikutnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Menjaga keseimbangan ini kadang-kadang agak sulit ya, karena kadang-kadang ada yang membawa pekerjaan itu ke rumah, pulang ke rumah maksudnya ya. Nah, jadi ini cara menjaga keseimbangannya bagaimana? Yaitu dengan menetapkan batasan waktu kerja. Jadi kita harus jelas dan patuhi batas waktu tersebut. Misalkan pekerjaan itu selesai pukul 5 atau jam 6 ya harus selesai di situ ya. Kemudian hindari membawa pekerjaan tadi ke rumah. Kemudian matikan notifikasi pekerjaan di luar jam kerja. Nah, ini kadang-kadang yang bikin stres itu karena kita masih mendapatkan notif untuk pesan-pesan di pekerjaan kita ya. Kemudian prioritaskan tugas. Jadi di sini jangan coba untuk menyelesaikan semua tugas sekaligus. Jadi fokus pada yang mendesak tadi, kita sudah punya skala prioritas sendiri dan berikan waktu juga di situ. Kemudian manfaatkan waktu dengan efisien. Jadi hindari pemborosan waktu seperti terlalu lama kita menggunakan medsos atau rapat yang tidak produktif begitu ya. Jadi kita bisa gunakan waktu untuk yang lebih efisien lagi. Kemudian memang berkali-kali selalu kita harus berani untuk mengatakan tidak ya. Jangan terlalu banyak mengambil tanggung jawab jika itu mengorbankan waktu pribadi Anda. Nah, ini hati-hati ya di sini karena sisihkan waktu juga untuk hobi, olahraga, atau aktivitas yang bisa kita nikmati. Nah, kemudian gunakan teknologi dengan bijak. Batasi penggunaan perangkat kerja di luar jam kerja untuk menjaga waktu pribadi kita. Kemudian ciptakan ruang kerja yang terpisah. Jadi jika bekerja dari rumah, misalkan tidak di pekerjaan ya, buat area kerja itu yang terpisah dari area pribadi. Jadi kita tidak terganggu juga dengan eh, hal-hal yang mungkin nanti bisa mengganggu pekerjaan kita. Nah, kemudian jaga kesehatan fisik dan mental, olahraga secara rutin ya untuk menjaga energi dan suasana hati karena olahraga ini juga bisa bikin kita happy, nggak cuma bikin capek aja ya. Kemudian tidur yang cukup ini yang paling penting ya, 7 sampai 9 jam per malam untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam. Nah, kemudian ambil istirahat secara berkala. Jadi sisihkan waktu untuk istirahat singkat selama bekerja, misalnya setiap 1 sampai 2 jam. Jadi di sela-sela pekerjaan kita itu ada break juga untuk kita ya, ada me time-nya juga. Kemudian
Jangan ragu untuk mengambil cuti kalau memang kita merasa butuh untuk libur ya. Kemudian evaluasi keseimbangan secara berkala. Sesuaikan prioritas jika merasa beban pekerjaan mulai mengganggu kehidupan pribadi ya. Jadi ini kita mulai melakukan evaluasi apakah ada yang salah dengan pembagian jam kerja kita kok sampai katakanlah mengganggu jam pribadi tadi. Nah, contoh prakteknya seperti ini ya untuk kegiatan schedule sehari-hari. Kalau tadi kan di pekerjaan ya. Kalau ini schedule sehari-hari, misalkan saja kita mulai dari jam olahraga pagi, sarapan, fokus pada tugas kerja utama, kemudian lunch, kemudian menyelesaikan tugas, ada meeting mungkin ya. Kemudian jam 5 sampai jam 7 ini waktu untuk keluarga atau hobi. Nah, kemudian jam 7 sampai jam 9 ini ada relaksasinya. Jadi di situ untuk membaca, menonton film misalkan, atau persiapan tidur ya. Nah, jadi ini untuk pribadi kita. Nah, pada intinya tidur yang cukup itu sangat-sangat penting karena kita tidak ini ya, istilahnya tidak bisa mengganti waktu tidur kita itu dengan tidur siangnya itu nggak bisa. Jadi tidur yang cukup 7 sampai 9 jam ini akan sangat berkualitas bagi pembentukan tubuh kita ya. Nah, jadi pastikan Anda mendapatkan rehab yang berkualitas untuk setiap malamnya seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulannya, di sini bisa kita lihat bahwa teknik manajemen stres ini adalah alat penting untuk menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan kehidupan modern. Kita ketahui bahwa kehidupan modern sekarang ini luar biasa sekali. Apa yang kita lihat kadang juga bisa membuat kita tertekan juga ya, katakanlah kalau itu mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita, misalkan pengelolaan waktu, pemikiran positif, dan gaya hidup sehat, individu ini dapat mengurangi dampak negatif stres, meningkatkan keseimbangan emosional, dan mencegah gangguan kesehatan fisik serta mental. Konsistensi dalam mempraktekkan teknik ini memungkinkan seseorang itu menghadapi tantangan hidup yang lebih tenang dan produktif di mana menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Oleh karena itu, manajemen stres itu bukan hanya membahas tentang keterampilan tambahan, tetapi kebutuhan mendasar bagi kita, karena kita memang butuh ya, dalam menjaga kesejahteraan secara menyeluruh. Baik, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya Eh, kembalikan. Baik, Ibu Maya. Untuk teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, eh, atau lewat kolom chat juga boleh. Silahkan. Ada ya lewat kolom chat ya? Eh, Oh, Cuman belum. ucapan malam hadir gitu aja sih, Bu. Oke, Iya ada nih saya teman-teman lihat. langsung boleh. Ada yang mau didiskusikan? Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang ingin disampaikan? Enggak, oke dah. Kalau gitu saya tambahkan sedikit. Ya, Oke. kapan lalu juga sudah di manajemen waktu Ibu Maya ya, Ya, mengenai apa mungkin sedikit singgung yang dipaparkan oleh Ibu Maya tadi dan sempat saya salin ke Notepad ini ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus kita pilah-pilah kan gitu ya. Ada yang penting mendesak, kemudian tidak penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Nah, itu kesehariannya mungkin bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, usahakan kalau yang penting mendesak itu harus dikerjakan ya. Kegiatan itu penting dan mendesak itu memang harus dikerjakan. Kemudian kalau ada kegiatan yang tidak penting tapi mendesak, itu boleh didelegasikan pekerjaan kita itu ke orang lain, gitu ya. Mungkin ada dua pekerjaan yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi multitasking gitu ya. Mungkin karena kita
fisik gitu ya, mungkin tidak bisa kita kerjakan, jadi minta tolong ke orang lain untuk mengerjakan. Ketika kegiatan itu kita pilah ke tidak penting tapi mendesak. Kemudian untuk yang kegiatan yang penting dan tidak mendesak itu kita bisa jadwalkan, jadi bisa diulur-ulur gitu ya, karena tidak mendesak sekali walaupun kegiatan penting, tapi harus dikerjakan, tapi bisa kita undur. Nah, kegiatan yang keempat ini yang tidak penting dan tidak mendesak ini usahakan nanti kalau bisa digantikan gitu ya. Jadi dihapus gitu ya. Misalnya seperti mungkin dari 24 jam, 8 jam kita 8 atau 9 jam sudah kita gunakan untuk beristirahat kan gitu. Terus 8 jam kita gunakan untuk bekerja. Nah, 8 jam ini yang kita atur kembali untuk apa namanya? Untuk relaksasi mungkin Ibu ya, untuk keluarga, untuk hobi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan juga sekarang kita hampir setiap hari melaksanakan perkuliahan mungkin jam 7 sampai jam 8 itu anggap saja relaksasi kan gitu, dengerin kita cuap-cuap kan gitu Ibu Maya ya. Itu bisa juga apa sambil mungkin teman-teman yang sedang mengikuti perkuliah juga sedang sedang bekerja Ibu gitu ya. Jadi mungkin hanya mendengarkan saja mungkin bisa menjadi hiburan tersendiri, atau mungkin oh ya benar ya yang dikatakan Ibu, oh benar yang dikatakan Pak Putu gitu misalnya ya, anggap aja relaksasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita review sedikit saat COVID itu ya, memang saat COVID itu memang kita tidak tidak ada persiapan gitu ya. Semua segi kehidupan itu kena gitu ya, semua pekerjaan terutama teman-teman di hotel gitu ya, karena lockdown gitu ya di penutupan dan sebagainya mungkin tidak siap gitu ya. Jadi agak shock juga gitu ya. Tapi kalau yang saya baca-baca dan lain sebagainya itu mungkin yang diserang pertama itu kan adalah pikiran kita gitu ya. Jadi kalau pikiran kita sudah terkena ya mungkin saja akan muncul muncul berbagai penyakit gitu ya. Jadi kalau misalnya Ya, kita dampaknya kan sampai ke situ. betul, kalau kita rileks gitu ya, kemudian bersyukur terutama ya, kita juga semua bersyukur dan sebagainya mungkin bisa dialami. Kalau misalnya hal-hal seperti itu mungkin kita alami lagi, mungkin saya kira mungkin kita lebih siap mungkin Bupanya. Ya, misalnya Ya. seperti COVID kemarin gitu ya, apalagi sempat ada berita gelombang kedua, ketiga itu kan kita harusnya sudah siap. Iya. Gitu. Ya, Ya, ya mungkin saya tambahkan sedikit Pak Putu. silakan. Kita perlu juga memahami respon tubuh terhadap Betul. stres. Ya, Ya, ini kadang-kadang yang mungkin tanpa kita sadari itu kita tuh sebetulnya stres juga gitu loh. Jadi kalau secara fisik ini detak jantung meningkat, pernapasan lebih cepat, ototnya menegang, keluar keringat. Nah, ini respon stres yang pertama ini kelihatan di fisik ya. Kalau yang psikologis itu biasanya ada perasaan cemas, kemudian mudah marah, sulit berkonsentrasi. Nah, kalau nanti kita mengalami seperti itu, kita bisa kenapa ya? Mungkin kita bisa evaluasi gitu kan. Nah, untuk perilaku itu bisa saja mulai menghindari tanggung jawab, pola makannya tidak teratur, atau mungkin sulit tidur. Itu beberapa respon sebetulnya yang sudah diberikan oleh tubuh kita terhadap stres tadi gitu. Itu Pak Putu. Nah, ya, ya, kemudian ya. dampaknya sendiri itu kan ada dampak jangka pendek, jangka panjang ya. Mungkin tadi sudah saya singgung sedikit untuk kalau jangka pendek stres ini sebetulnya bisa memotivasi, ada bagusnya. Memotivasi, meningkatkan fokus ya karena yuk kita dituntut untuk seperti ini gitu. Ada positifnya. Tapi jangka pendek, kalau yang jangka panjang itu tadi yang memberikan resiko. Jadi menyebabkan mulai timbul gangguan kesehatan seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, mungkin masalah pencernaan, gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Makanya dengan mengenali respon tubuh tadi dan memahami dampak dari stres, diharapkan kita bisa
mengelola stres dengan lebih baik, mulai dari relaksasi, aktivitas fisik dengan berolahraga atau melakukan hal sesuai hobi, senangnya apa misalkan ya. Kemudian memulai manajemen waktu seperti yang disampaikan Pak Putu tadi. Kemudian dukungan sosial juga penting. Ada kalanya kita perlu bercerita juga pada orang-orang yang mungkin entah itu teman, keluarga ya, atau sahabat begitu ya. Nah, kemudian yang penting ya self care ya. Jadi tidur cukup, makan sehat, dan mengambil waktu untuk me time. Itu tadi Pak Putu tambahan. Nggih, benar-benar Ya. Ibu. Mm. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan kira-kira? Cukup Pak, cukup. Oh, cukup. Oke, terima kasih Mas. Mas Ali ini posisinya di mana ini? Berarti di Bandung ya? Benar ya? Kebetulan lagi di Banyuwangi Pak. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Nge, nge, nge. Jadi Bu Maya ini mahasiswa kita ini ada di mana-mana nih Bu Maya. Jadi Ya. kemarin saya informasikan untuk apa? Untuk jadwal itu kan kalau kami di Bali itu kan Wita, kalau di Bu Maya dan Pak Ali mungkin tadi disebut di Banyuwangi mungkin WIB gitu ya. Mungkin Ya. apa? Mungkin ada aja yang salah baca waktunya dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah direcord ya mungkin nggak masalah nanti kan saya publish di channel gitu saya share kembali. Oke, oke. Ya. Eh, penutup Ibu Maya ada? Kebetulan di Banyuwangi lagi jenguk mertua yang sakit Pak. Wah, oh gitu, nggih, 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 nggih. Semoga lekas sembuh ini mertuanya Pak Ali ya. Nggih, sehat-sehat. Nggih, Terima kasih, terima kasih. Besok sudah balik di pasar Pak. nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Ada lagi Oh, Bu sudah Maya? balik ke sini pasar lagi. Masih di Banyuwangi katanya. Besok katanya. Oh, Ya lumayan besok balik lagi di pasar pagi. Karena puasa udah harus kerja juga. Terima kasih Bu Maya. ya, Nggih, nggih. sama-sama. Oke. Gimana? Saya tutup Bu Maya nggih. Monggo. Nggih, Ya, nggih, nggih. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang tidak sempat hadir juga nanti akan kita share. Terus materi mungkin nanti saya minta ke Bu Maya saya share di grup gitu ya. Sampai ketemu besok. Besok akan diisi kembali oleh Ibu Maya di jam yang sama kira-kira. Sampai ketemu besok. Saya tutup dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Ya. Silahkan boleh lip teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat ya, malam. Terima kasih terima kasih Pak. semuanya. Oke. Terima kasih Bu Maya. Ya, Selamat malam. sama-sama. Terima Selamat kasih Bu malam. Maya. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Izin Terima pamit. kasih Pak dan Bu Nggih, Maya. nggih, nggih. Ya, Silahkan boleh. sama-sama Terima semuanya. kasih. Sehat selalu buat kita semua. Nggih, selamat sehat selalu Pak Ali.